Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita akan memberikan informasi terbaru seputar dari Liga Indonesia, sepak bola Indonesia, timnas Indonesia, dan juga sepak bola dunia. Ada Eredivisie, Serie A, kemudian juga Premier League yang akan kita ulas dalam hasil pertandingan malam Sabtu dan malam Senin yang telah berlalu. Dan siapa-siapa saja, klub-klub mana saja yang udah memenangkan, mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan 3 poin, baik itu dari Liga Inggris, kemudian juga Liga Serie A Italia, Eredivisie, dan juga Liga yang ada di Indonesia, Liga 1 BRI. Namun sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya yang udah like dan subscribe. Jangan lupa untuk Anda juga membagikan channel ini kepada teman-teman Anda. Dan juga rekan-rekan semuanya berikan kritikan dan saran pada saya J. Lucusten, kemudian Ketum PSSI Erick Thohir, dan juga Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Langsung kita bahas. Jadi pertandingan di Sabtu malam dan juga Minggu malam itu menghadirkan banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup menarik ya, baik itu dari Liga Inggris ya, kemudian juga yang ada di Liga Italia dan juga Eredivisie, bahkan di Liga 1 Indonesia. Perburuan untuk pemuncak klasemen ini masih terjadi, baik itu Liga Inggris di mana Manchester City masih unggul atas Newcastle saat mereka menjamu Newcastle dengan gol dengan skor 2-1. Sementara Tottenham Hotspur ini harus menanggung malu di menjamu Arsenal di kandang sendiri. Mereka harus kalah cukup telak dengan 1-4 dari Arsenal ya. Arsenal, kemudian juga Tottenham Hotspur, dan juga Newcastle United, dan juga yang terakhir tadi Manchester City di kandang yang lain juga ini menguntungkan buat tim tamu Liverpool. Ini mereka harus menang 1-0 di kandang Nottingham Forest. Itulah hasil-hasil yang cukup menarik di Premier League Liga Inggris. Nah, kalau kita berbicara di Serie A Italia ini juga ngeri nih ya. Bagaimana dengan jurang degradasi ini malah mengalahkan AC Milan 1-0. Aduh, ini sungguh di 2 pekan terakhir ini dia mengalami penurunan yang cukup drastis, dikalahkan Parma 1-0. Sementara Inter Milan masih berjaya, mereka mengalahkan musuhnya 2-0 tanpa balas. Ini cukup mengejutkan Inter Milan. Kenapa Inter Milan bisa setangguh ini di Serie A Italia, namun di Liga Champion amburadul ya. Kemudian ya, kalau kita udah bahas AC Milan, Inter Milan, ini klubnya Bang Emil Audiro harus kalah telak atas tamunya ya. Ini Roma yang saya udah bilang ini kalahnya telak banget 3-0. Emil Audiro ini bagaimana nih Emil nih? Ini bahaya, Cremonese mendekati zona degradasi. Sementara JITSES ini gila nih, menang banyak atas Verona 3-0. Ini saya pokoknya kalau Bang JITSES kemudian Emil Audiro itu saya selalu nonton ya untuk kedua pemain ini, karena mereka itu adalah kebanggaan kita. Kemudian ya di Eredivisie, waduh, ini penampilan perdana kiper timnas Indonesia Martin Paes untuk menghadapi Nijmegen Ajax. Mereka harus imbang 1-1, namun penyelamatan yang dilakukan Martin Paes untuk Ajax itu begitu luar biasa. Bagaimana dia menyelamatkan gawang Ajax dari kebobolan, yang dimana pemain Nijmegen itu begitu kayak bernafsu untuk memasukkan gol ke dalam Ajax Amsterdam.
Namun dengan keluar biasaannya si Martin Paes ini bisa meredam apa yang terjadi pada Ajax Amsterdam. Sementara Go Ahead Eagles ini juga menang loh, timnya dari Dean James ya. Ini cukup menarik ya, kalau Go Ahead Eagles udah menang, kemudian Ajax menahan Nijmegen, bagaimana klub-klub yang lain ya gitu kan. Ada Twente, kemudian Feyenoordnya aja menang loh. Feyenoord tuh menang 2-1. Itu yang cukup menarik buat kita. Tim asuhan dari Van Persie ini berhasil mengalahkan musuhnya yang mereka berkat tandang. Kemudian ya, di sana itu banyak pemain kita, ada Justin Hubner, kemudian Emiliano Jonathan, Martin Paes ya, kemudian Dean James di Go Ahead Eagles yang menang besar ya saat menjamu tamunya. Ini cukup menarik untuk melihat bagaimana Eredivisie berkembangnya pemain-pemain timnas Indonesia yang ada di Eredivisie. Kemudian rekan-rekan semuanya, kalau kita udah bahas Eredivisie, nah di Liga 1 ini juga perputarannya cukup ketat, di mana Persija Jakarta mampu mengalahkan musuhnya. Persib Bandung menjamu Persita Tangerang. Ya, ini mantan pelatihnya Persija, masih ada hubungannya gitu ya. Persita memang kesulitan ya dalam mereka di babak pertama itu mengelola lapangan tengah, namun mereka berhasil, mereka menumpulkan flank kanan, flank kiri dari Persib Bandung, meskipun di babak kedua mereka harus kebobolan lewat gol Andrew Jung lewat sebuah tendangan sudut dari Guai Cocea. Ini cukup menarik bagaimana status Persib Bandung yang ada di puncak klasmen. Sementara Borneo harus menyerah dari Dewa United dengan skor 2-1. Ini semakin terjauh, semakin tertinggal kalau Borneo itu harus kalah. Sementara itu Persija semakin mendekat karena kemarin udah menang ya. Dia menang menjamu tamunya juga, dia menang 1-0 ya. Memang gol yang dicetak oleh siapa ini, Maxwell, itu cukup ya memberikan perasa dahaga buat siapa toh. Sementara itu Persija sebelumnya udah menang 2-1 atas tamunya PSM Makassar. Ini menegaskan perburuan untuk ke pemuncak klasemen Liga 1 itu cukup ketat, di mana 2 klub ataupun 3 klub Borneo tersungkur di hadapan Dewa United, sedangkan ya Persija harus unggul di atas lawannya PSM. Sementara Persib masih belum bisa terkalahkan di kandang sendiri di GBLA dengan tamunya Persita Tangerang 1-0. Itulah hasil daripada liga-liga yang ada di Indonesia. Kemudian Eredivisie yang udah menampilkan ada Martin Paes saat menghadapi Nijmegen. Kemudian juga bagaimana klub-klub Serie A Italia, klubnya J Itses ini harus menang besar atas Verona 3-0. Sementara klubnya dari Emil Aldero harus mengalah. Iya, ini kalahnya memang banyak banget, 3-0 dari AS Roma. Itu yang bisa kita berikan kepada Anda terkait dengan hasil dari Liga 1, kemudian Eredivisie, kemudian juga ada juga dari Liga Inggris Premier League, dan itu semuanya untuk pemain-pemain kita yang ada di sana. Itu yang bisa kita sampaikan kepada Anda terkait hasil sepak bola yang sudah terjadi, dan mudah-mudahan pemain-pemain kita yang abroad bisa memberikan prestasi yang terbaik buat klubnya yang ada di mana-mana ya, baik itu Liga Belanda, kemudian Liga Serie A Italia, Liga Premier Inggris ya. Mereka bisa menghasilkan prestasi buat timnya yang mereka bela. Dan itu yang bisa kita sampaikan kepada Anda. Dan dari Jakarta, saya J. Lucustan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.